Wanita lemah itu diseret paksa keluar rumah oleh preman. Matanya pusing, tubuhnya kejang, bahkan memalukan, dan ingin merangkak masuk ke dalam rumah. Mereka melihat gadis yang kasihan ini, bagaikan seekor anjing yang bermain dengan mangsa yang lemah. Tetapi tidak terpikirkan, wanita ini akan mengambil nyawa mereka. Anne adalah wanita rumahan. Setelah ayahnya meninggal, dia tidak pernah keluar dari rumah selama 14 tahun. Dia sering memantau abangnya yang sakit. Kedua bersaudara ini saling menjaga. Anne tidak pernah keluar dari rumah. Abangnya berbaring lemah di kasur. Yang anehnya mereka tidak pernah kekurangan uang. Abangnya merasa tidak dapat hidup lama lagi. Menasehati Anne agar keluar dari pintu rumah. Sudah waktunya memaafkan ayah. Tetapi Anne tidak mendengarkannya. Beberapa tahun ini Daniel yang mengantar makanan bagi mereka. Menyukai Anne. Daniel selalu membuat Anne senang ketika mengantar makanan. Setelah abangnya meninggal, Daniel sengaja mengantar makanan dan menghibur Anne. Anne pun menangis terharu. Menghadapi perhatian Daniel, Anne malah mengeluarkan sekarung uang untuk Daniel. Dan berkata masih tersisa banyak. Daniel terkejut. Tetapi malah menolak kebaikan Anne. Di hari upacara pemakaman abangnya, Anne sudah menukar pakaian, tetapi malah duduk di sofa. Bahkan memasak air. Daniel menelepon dan meninggalkan pesan. Berharap Anne dapat pergi ke upacara pemakaman abangnya. Tetapi Anne tidak peduli. Di saat dia ingin memasak, suara mesin yang keras di luar rumah menarik perhatiannya. Melalui tirai, dia melihat beberapa pria asing. Dia mempunyai firasat buruk. Anne segera bersembunyi. Beberapa preman ini tidak menyangka, padahal sudah mempersiapkan agar tidak diketahui. Malah terungkap oleh karena Anne yang tidak berani keluar rumah. Ternyata salah satu dari mereka adalah teman Daniel. Sebelumnya pernah mendengar Daniel mengatakan tentang upacara pemakaman dan uang yang diberikan. Preman ini mengira bisa mencuri uang tersebut tanpa diketahui. Tetapi Anne malah tidak pergi ke upacara pemakaman abangnya. Tiga preman ini membuka pintu dan mencari uang. Anne bersembunyi di bawah meja tanpa suara. Frank melihat di atas kompor. Tiba-tiba waspada. Mereka bertiga langsung mencari Anne. Anne pun tetap bersembunyi. Karena Anne sangat mengenali rumahnya. Dia berhasil lolos dan berlari menuju ke arah pintu. Tetapi dia malah berhenti. Dia yang puluhan tahun tidak pernah keluar. Tidak berani melangkah keluar karena fobia. Para preman pun terkejut. Salah satu dari mereka merasa lucu. Sengaja menariknya keluar ingin melihat reaksi Anne. Ternyata Anne malah gemetar dan pusing. Bahkan memalukan. Mereka menyuruh bawahan membawa Anne ke atas. Berencana menanyakan di manakan uang itu disimpan. Tiba-tiba, Daniel datang. Langsung bertanya pada temannya ada apa. Dia tidak tahu Anne tidak dapat keluar dari rumah. Telepon juga tidak diangkatnya. Karena khawatir sehingga dia datang. Malah ketemu dengan temannya. Anne merasa Daniel adalah bagian dari mereka. Dia berlari keluar dengan kecewa. Dua preman lainnya naik. Merasa Daniel yang menghentikan mereka. Langsung memukulnya. Mulai mencari Anne lagi. Wanita yang lemah ini. Siapa yang dapat terpikirkan? Jika ada orang asing yang masuk tanpa izin. Bagaikan lalat yang masuk ke sarang laba-laba. Tidak ada satupun yang terpikirkan. Preman ini juga. Bawahan preman itu memaksa Anne sampai ke toilet. Setelah mendengar suara, kedua preman lainnya pun tenang dan tidak peduli. Tanpa diduga, Anne mengambil pisau dan menusuknya. Bawahan preman itu pun berbaring di lantai dengan penuh darah. Kedua preman lainnya merasa aneh. Mengikuti jejak darah sampai ke ruang bawah tanah. Tanpa diduga tangganya masuk dan menghilang. Bawahan preman itu pun sudah tak bernafas. Pintu di ruang bawah tanah juga tidak dapat dibuka. Tidak lama kemudian Daniel juga dilempar ke bawah. Anne muncul di atas. Dengan tatapannya yang kejam. Dia menggunakan mekanisme untuk memisahkan Frank dan rekannya ke kamar yang berbeda. Kemudian mengambil kesempatan. Mengetuk kepala preman itu dengan palu. Sangat kejam dan pas. Sama sekali tidak memberi waktu untuk melawan. Daniel berdiri dan ingin mencari jalan keluar. Dia menemukan sebuah kulkas. Ketika dibuka terlihat mayat yang sudah membeku. Membuatnya takut. Di saat ini Anne muncul, melemparkan Daniel ke ruang Frank. Anne mulai pengujian terakhir. Frank melihat aksi Anne. Sadar bahwa Anne bukan pertama kali melakukan pembunuhan ini. Ternyata Anne adalah korban kekerasan ayahnya.
dan abangnya membunuh sang ayah untuk menyelamatkan Anne. Mereka pun merenovasi rumah, mengubah menjadi rumah yang kompleks, mulai menghukum orang-orang jahat yang mirip dengan ayahnya. Uang itu juga diambil dari orang-orang jahat itu. Frank berdebat dengan Anne tentang peri kemanusiaan, membuat Anne stres. Akhirnya dia menyuruh Daniel ke depan, memberinya sebuah pistol, untuk membunuh Frank dan dia akan dilepaskan. Tanpa diduga Frank mengambil pistol itu, mengarahkan pada kepala Daniel untuk mengancam Anne. Anne pun membuka pintu melepaskan mereka. Pengoperasian ini sangat menakjubkan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang memotong ayam hanya setengah saja? Saya tidak pernah. Frank yang berhasil keluar, kembali lagi ingin balas dendam, dan ingin melakukan kekerasan seperti yang dilakukan ayahnya. Daniel datang dan berteriak, "Jangan pukul lagi!" Membuat Frank terganggu. Anne mengambil pistol di celana Frank, dan menembaknya hingga mati, dan berkata pada Daniel, "Saya memaafkanmu." Kemudian melepaskannya. Dia berjalan keluar pintu, membakar rumahnya dan pergi. Film ini bernama Shut In, bercerita tentang seorang wanita yang kelihatan lemah tetapi kuat menghadapi para preman. Yang paling kasihan adalah Daniel. Informasi obrolannya digunakan oleh teman untuk merencanakan kejahatan. Khawatir terhadap Anne malah disalahpahami. Beberapa jarinya dipatahkan, dan lututnya terluka. Yang paling untung yaitu dia masih hidup. Tujuan penyampaian film ini, mungkin ingin memberitahu kita, jika saat berkelahi pakailah pistol yang ada. Jangan simpan di dalam kantong. Mungkin begini. Kita ketemu di episode berikut.